Pastinya, seorang pengusaha tuh harus mempunyai mimpi besar. Dan pada bagian pembahasan ini saya beri judul yaitu The Big Dreams. Nah, tadi kita telah membahas tantangan yang ada dalam membangun sebuah bisnis. Sekarang, peluang apa yang bisa Anda dapat ketika Anda memutuskan untuk membangun sebuah bisnis? Sebenarnya tidak ada hal yang bisa membatasi peluang-peluang yang ada menurut saya. Hanya langitlah yang menjadi batasannya. Sky is the limit. Nah, persoalannya dalam melihat sebuah peluang, beranikah Anda mempunyai sebuah mimpi yang besar? Karena dengan bermimpi, maka Anda bisa menjadi tahu. Dengan mempunyai sebuah mimpi, maka Anda bisa mengoptimalkan usaha Anda untuk mencapai mimpi tersebut. Berhubungan dengan mimpi tadi, maka saya akan menjelaskan tentang istilahnya The Big Dreams tersebut. Dalam bermimpi, ada sebuah quote seperti ini. Shoot for the moon, even if you miss it, you will land among the stars. Les Brown. Bermimpi yang seperti apa yang harus kita ketahui atau yang perlu kita pahami? Hal yang harus kita mengerti sebelum bermimpi yaitu tentang SWOT. S untuk strength, W untuk weakness, O untuk opportunity, dan T untuk threat. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus mengetahui tentang SWOT tersebut? Karena SWOT penting sekali untuk Anda mengetahuinya, yaitu SWOT tentang diri Anda. Dan jika Anda sudah mengetahuinya, maka sudah dipastikan Anda akan lebih cepat menemukan sebuah solusi ketika ada di dalam posisi yang terjepit di dalam membangun sebuah bisnis atau membangun diri Anda maupun tim Anda sendiri. Nah, saya berikan analogi sedikit nih tentang pentingnya Anda harus mengerti tentang diri Anda sendiri. Yaitu analoginya seperti ini. Anda kata Anda punya sebuah kendaraan yang tahun pembuatannya sudah cukup tua sih, misalnya sudah 15 tahun lah. Dan kendaraan tersebut ada didaftarkan ke sebuah perlombaan balap di mana mobil-mobil tersebut di dalam perlombaan tersebut tuh tidak ditentukan batasannya, alias bisa mobil baru, mobil lama dengan sebuah kategori atau cc-nya itu tidak harus selalu sama. Menurut Anda, apakah memungkinkan Anda bisa memenangkan perlombaan tersebut? Kemungkinan besar menurut data mobil Anda, maka peluang Anda akan kalah di dalam perlombaan tersebut sangatlah besar. Nah, selanjutnya saya akan breakdown The Big Dreams itu apa saja. The Big Dream itu adalah sebuah singkatan. Nah, saya akan breakdown The Big Dream pertama yaitu T. T itu adalah untuk team player. Seorang entrepreneur adalah pemain tim yang penuh komitmen dengan mempunyai konsep together everyone achieve more. Nah, seorang entrepreneur mendedikasikan dirinya untuk menyelesaikan rencana-rencananya, visinya, dan mimpi-mimpinya yang merupakan tujuan hidupnya. Nah, untuk H, yaitu high dedicated. Seorang entrepreneur harus punya dedikasi yang tinggi di dalam mencapai visi-misinya secara fokus. Salah satu alasannya mengapa sebuah pekerjaan gagal adalah karena kehilangan fokus. Dan E, yaitu untuk excellent communicator. Seorang entrepreneur harus mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, komunikasi di sini berarti mempunyai pengertian dua arah, yaitu mendengar atau berbicara kepada internal tim maupun eksternal tim. Nah, mereka yang mau mendengar mempunyai pikiran yang terbuka dan berani berbicara dengan mengedepankan integritas dengan mengatakan secara jujur. Dan B untuk balance. Seorang entrepreneur mempunyai sebuah tujuan hidup yang jelas dan bisa bekerja dengan seimbang, yaitu membagi waktu antara sekuler dengan spiritual, pekerjaan dengan keluarga. Dan I untuk inner strength. Seorang entrepreneur harus mampu mengerti tentang karakter diri sendiri agar tahu apa yang harus ditingkatkan dari dirinya dan apa yang harus dibuang dari dirinya. Untuk karakter atau personal karakter, Anda bisa menggunakan DISC, yaitu Dominant, Influence, Steadiness, Compliance, ya, ataupun sejenisnya. Nah, itu dari Robert Kiyosaki mengatakan bahwa sebelum Anda mengetahui akibatnya akan besar. Untuk grateful, seorang entrepreneur harus mampu menggabungkan ucapan syukur dengan usaha yang lebih baik lagi. Jangan terjebak di dalam satu situasi yang lebih berat dengan istilah pasrah. Nah, poinnya adalah tetap banyak mengucap syukur dan tetap mempunyai usaha untuk berbuat lebih dan lebih lagi. Nah, mereka tidak menganggap remeh apapun, dan inilah yang memberikan mereka ketekunan, daya tahan, serta fleksibilitas untuk terus maju.
Untuk disiplin, yaitu disiplin berarti teratur, mengatur waktu, dan selalu mempunyai rencana atau mampu membuat sebuah rencana yang terstruktur dan tersistem. Sehingga dengan disiplin diri sendiri yang tinggi, Anda dapat menjalankan peran yang telah dibuat tersebut. Nah, disiplin diri adalah melakukan apa yang perlu dilakukan ketika perlu dilakukan, bahkan ketika Anda tidak merasa ingin melakukannya. Dan R, untuk responsible. Hal ini berarti seorang entrepreneur tidak perlu lagi diingatkan apa yang menjadi bagian yang harus dilakukan atau apa yang menjadi job desk orang tersebut, karena seorang pemimpin perusahaan adalah bos bagi dirinya sendiri. Maka dari itu, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab atas apa yang harus dilakukannya. Nah, melihat solusi dari setiap masalah, bukan menyalahkan keadaan ataupun anak buah mungkin, betapapun sulit keadaan itu. Kemudian E, untuk entrepreneur mindset. Nah, hal ini mempunyai pengertian seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan di atas tadi, dengan adanya sebuah evolusi dari seorang entrepreneur, yaitu lebih memikirkan tentang pola pikir daripada hanya sebuah hal untung atau rugi. Dan A, untuk able to empower others. Hal ini mempunyai arti bahwa menjadi seorang pemimpin perusahaan harus mampu untuk membuat orang lain menjadi sukses. Seorang pemimpin yang hebat dapat dikatakan yaitu leader yang besar atau great leader. Bukan seorang pemimpin yang mau menyenangkan semua orang atau nice leader istilahnya. Nah, mereka memahami bahwa mendukung orang lain untuk sukses dan menjadi pemimpin, maka akan membawa hasil akhir yang lebih memuaskan lagi. Dan M untuk motivasi, alias bisa memotivasi diri sendiri dan orang lain, sehingga tetap optimis dalam menghadapi guncangan atau permasalahan yang dihadapi dalam perusahaan. Karena membangun sebuah perusahaan pasti mempunyai banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, bayangkan jika seorang pemimpin tersebut tidak punya motivasi diri yang kuat, maka dipastikan perusahaan yang dibangun tersebut akan cepat hancur. Mereka yang sangat optimis dan tidak menjadikan kegagalan masa lalu menjadi hambatan untuk maju, dan yang terakhir, tetap bukan tidak penting, tetapi sangat penting. Dan S untuk self-confident, yaitu percaya diri tetapi bukan keras kepala, serta mampu untuk membedakan antara sesuatu yang benar dengan sesuatu yang salah. Dan pastinya berani untuk memutuskan sesuatu tanpa keraguan. Nah, percaya diri itu muncul karena tindakan dan pengambilan keputusan yang berani saat dalam keraguan. Justru di saat ragu, mereka lebih banyak memutuskan yes daripada no. Dan sebagai pesan penutup dari saya sendiri adalah, walaupun Anda sudah berpikir positif, hal tersebut tidak menjamin Anda pasti sukses.